Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan, tetapi sebelum kita akan berbincang dengan narasumber yang ada di studio, saya akan menghadirkan informasi berikut ini mengenai nama-nama calon Kapolri usulan dari Kompolnas. Ya, yang pertama adalah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan juga Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno. Keduanya nih berasal dari angkatan tahun 82 dan juga yang berikutnya ada Kabar Eskrim Polri Komjen Budi Waseso dan Kabahar Kampori Komjen Putut Eko Bayu Seno. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami di studio Komisioner dari Kompolnas Logan Siagian. Selamat sore Pak Logan. Iya, terima kasih sudah hadir kembali di studio Berita 1. Pak Logan, saya kembali konfirmasi. Jadi ada 4 nama baru yang diusulkan oleh Kompolnas dan ini diungkapkan oleh rekan-rekan Anda di Komisioner Kompolnas, ada Edi Hasibuan, Adrianus Meliala dan juga M. Nasir yang mengatakan kita sudah mengantisipasi nih kira-kira kalau Jokowi minta nama baru kita sudah siapkan 4 nama. Betul seperti itu, Pak Logan? Jadi perlu saya jelaskan, mungkin rekan-rekan pers ini karena melihat keempat komjen ini kita kunjungi, saya tidak tahu bagaimana penjelasan rekan-rekan saya, tapi sampai detik ini Kompolnas itu belum ada mengajukan calon nama baru karena kita menunggu perkembangan lebih lanjut keputusan Presiden. Sebetulnya Presiden kan sudah mengeluarkan keputusan, ya. Pertama memberhentikan Sutarman, Jenderal Sutarman. Kedua, putusannya menunda dulu pengangkatan BG supaya jangan ada kekosongan kepemimpinan di Polri ini. Dikeluarkan itu keputusan tersendiri itu, ya, untuk supaya Wakapolri Pak Badrodin Haiti memegang tanggung jawab, fungsi dan peran Kapolri sebelum ada putusan lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat melalui berita pers, beliau sekarang mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri. Setelah kembali nanti pasti ada mungkin perkembangan putusan lebih lanjut. Tapi tempo hari kan ada sedikit, kita 2 kali ketemu Presiden, Pak, ya. Ketemu Presiden kaitan dengan masalah Budi Gunawan ini. Saya tidak mengatakan masalah dengan KPK, ya. 2 kali ketemu. Ya, terakhir memang kita tunggu dulu perkembangan hukum, antara lain pra-peradilan ini. Saya akan coba kutip komentar dari Komisioner Kompolnas yang lain. Ada Edi Hasibuan yang mengakui tengah menjaring sejumlah nama untuk diajukan sebagai calon Kapolri. Nama-namanya tidak jauh dari yang lalu, tapi tentu saja kami masih menunggu perintah Presiden. Kalau ditolak kami akan cari lagi. Kemudian dari Adrianus Meliala, juga Komisioner Kompolnas, ada 4 nama. Sudah dikatakan ada 4 nama di sini. Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kabar Hakam Komjen Pol Putu Bayu Seno, dan Kabar Eskrim Komjen Pol Budi Waseso. Sementara nama Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar yang sebelumnya masuk, kemudian itu dinilai dihapus karena dinilai tidak lama lagi pensiun. Sudah ada kata-kata seperti ini, sudah ada 4 nama. Kemudian juga diperkuat oleh M. Nasir yang mengatakan ini sifatnya mempersiapkan diri, walau belum diminta menyerahkan nama baru, jika nanti Presiden meminta, kami tinggal menyerahkan nama-nama itu. Artinya, apakah 4 nama ini memang sudah dikerucutkan dari sejumlah nama lama? Saya terlambat ke sini, Mbak, karena kita rapat dulu di Merdeka Barat tadi. Apa rapatnya, Pak? Ya, jadi beliau juga memonitor ini, tolong ini diluruskan. Jadi saya luruskan, belum ada kita ajukan. Ya, 4 komjen ini kita datangi karena mengenai Polri ini beliau inilah sekarang pejabat utama yang paling mengerti. Jadi kalau ada yang mengatakan nama Suhardi Alyus kemudian dikeluarkan dari daftar nama, belum ada kita ajukan. Peluangnya masih sama nih, Pak? Namun karena keempat komjen ini ya termasuk pejabat utama yang sangat strategis sekarang ini, terpilih nanti kalau memang Budi Gunawan akan diganti, ya apa salahnya, ya kan? Tapi barangkali nanti kita akan diminta lagi proses lebih lanjut, ya. Kita akan adakan sesuai proses lebih lanjut. Kita lihat tatanan. Karena Kompolnas itu kan hanya memberikan pertimbangan, Pak. Keputusan itu
presiden. Kalau Oke. kita baca tuh. Oke, kalau boleh lebih jauh menggali soal pertimbangan yang akan diberikan Ya. kepada Presiden, Pak Logan. Apa sih yang kemudian dilakukan, screening seperti apa yang dilakukan oleh Kompolnas untuk Sebetulnya. memastikan bahwa calon-calon Ya. ini cukup capable? Sebetulnya pengangkatan Kapolri ini hampir sama dengan Panglima TNI, tidak terlalu sulit. Memang Panglima TNI lebih gampang, harus mantan kepala staf. Jadi pilihannya dari 3 saja kan. Nah, Kapolri ini pun jelas sekali tuh, baik di penjelasan pasal 11 Undang-Undang Kepolisian, maupun jelas sekali harus yang paling senior di bawah Kapolri. Oh, jadi Tristar. senioritas penting ya, Pak, ya? Jadi itu yang kita pilih. Oke. Ya. Lalu kita lihat bagaimana rekam jejaknya. Misalnya sudah pernah Kapolda kah? Kalau belum pernah Kapolda, sudah kepala badan apa yang di bidang operasional? Apakah ada catatan ininya? Sama seperti Budi Gunawan dulu sebetulnya kita ajukan beliau ini berwenang atau berhak untuk dipilih ketika pergantian Timur Pradopo. Oke. Tapi yang dipilih adalah Pak Sutarman, karena lebih senior kan, Pak Tarman 81. Jadi ini hak prerogatif presiden. Ya, memang selama ini pada umumnya ketika Pak SBY presiden 2 periode 10 tahun Pak ya, kebanyakan pada umumnya kecuali Dai Baktiar ini diganti pada saat setelah pensiun. Ya Pak ya. Nah, jadi Kapolri yang sedang menjabat, kalau dia tinggal 1 bulan lagi saya mau pensiun, sudah pasti diganti. Ya Pak Desmond ya, jadi tidak mungkin diperpanjang. Itu pun tidak ada undang-undangnya, tapi sudah kebiasaan. Jadi dianggap itu sebagai undang-undang. Maka dia bisa secara proaktif mengajukan calon pengganti saya ini. Ya, Oke. kecuali ya maaf nih Pak Logan, kecuali Sutarman kemarin tidak berlaku pasal 11 ayat 2. Persis. Jadi Pak Tarman ini memang masih Oktober pensiunnya kan. Tapi presiden kita ini kan presiden baru, membawa visi misi memimpin negara ini. Lah, tentu selama ini sudah diamati nih. Siapa kira-kira yang cocok untuk membantu saya di bidang Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat lain. Tapi beliau kan harus konsekuen mengikuti peraturan hukum. Jadi Kan tidak dilanggar ya Pak ya? Iya, sumpah ini. Ya Pak Desmond ya. Dan kemarin pada waktu Pak Sumpah Budi presiden Gunawan, ini menjalankan yang dilanggar oleh Undang-Undang Pak Dasar. Jokowi. Iya, Dilanggarnya menjalankan di mananya? Pasal 11 ayat 2. ya. Oke. Oh, itu jelas sekali sampai bunyinya pasal 11 itu sampai ayat 8 itu. Sebenarnya belum harus diberhentikan begitu ya Pak Desmond? Iya, tapi kebijakan beliau, makanya Pak Desmond saya kira ingat surat presiden ke DPR yang mana ditugaskan oleh DPR Komisi 3 membahas itu adalah diajukan surat itu ya minta persetujuan pemberhentian Jenderal Sutarman dari Kapolri dan pengangkatan Kapolri baru. KBG dibahas, tapi selama ini tidak ada yang mau diberhentikan itu fit and proper test, nggak ada itu yang mau diangkat itu kan begitu. Nah, di fit and proper test oleh Komisi 3 diajukan dalam sidang paripurna, disetujui. Nah, ini yang bikin masalah karena dalam pada itu ketika barang ini sudah masuk ke DPR, Kemudian ditetapkan sebagai tahu-tahu ada ketetapan KPK menyatakan Bukan tahu-tahu loh Pak. Ini jangan Bapak dramatisir. tahu-tahu masuklah ini, mohon maaf ini. Gini loh, Bapak harus lihat peristiwanya. Siap. Kita merencanakan akan kunjungan ke rumah Budi Gunawan. Wah, sudah langsung ya, sudah betul, Ya, betul. Ya, pada saat kita rapat, Siap. sebelum kita melakukan kunjungan, Siap. penetapan tersangka Budi Gunawan lebih awal dari kita. Ya. Ya, kita kirim sinyal ke kawan-kawan PDIP. Ya. Ya, tolong ini mau apa nih? Ya, tidak ada tindak lanjut. Kita datang. Ya. Ya, sesudah kita pulang dari Jokowi, rumah Pak Budi Gunawan, kita pun menunggu. Kalau besok sebelum rapat Prof Budi Gunawan ada pemberhentian surat, kita tidak akan proses. Begitu juga kita proses, kita setujuin, belum paripurna Pak. Ya. Jokowi harusnya ngirim surat juga. Ya. Tidak terjadilah paripurna itu. Nah, inilah yang tidak dilakukan oleh Ada Presiden dua Jokowi. kesempatan di mana sebenarnya Tiga harus kesempatan. diterima. 3 kesempatan. Oke. Iya, ditetapkan tersangka sebelum kita rumah ke Budi Gunawan, kita pilih Komisi 3 Fit proper sebelum test. paripurna, Sebelum paripurna. harusnya sudah ada surat. Jadi ada 3 kesempatan yang Ada harus 3 kesempatan yang miss dilakukan oleh tidak Jokowi. dilakukan nama. Tenggat waktunya berapa jam itu Pak sebelum kunjungan ke 2 kediaman? hari, Pak. Nah, jadi saya bisa jelaskan Pak ya. Jadi ketika Komisi 3 sudah mengunjungi kediaman Pak BG, bersamaan pada hari itu kita rapat.
rapat kira-kira bagaimana ini? Karena ada ini suara dari publik ya dicabut apa dan sebagainya. Terus kita berpikir ya kalau dicabut kan ya bagaimana, DPR juga mungkin nggak enak lah Pak ya. Lalu akhirnya disimpul, kita sarankan, terus terang aja, kita dari Kompolnas menyarankan kepada Presiden dibiarkan aja dulu. Ini yang mungkin kata Pak Desmond ingin cuci tangan ya Pak Desmond ya. Inilah itu saran loh Pak ya. Ya betul, inilah masalah hari ini Pak. Iya. Ya, inilah masalah hari ini. Masalah hari ini dan ke depan itu adalah persoalan. Ya. Kalau Jokowi tidak melantik, ini ada persoalan ketatanegaraan. Ya. Nah, ini. Ya. Ya. Persoalan ketatanegaraan dalam konteks ya pasal 11 ini. 11, oke. Ya, ini sesudah disetujuin itu imperatif Pak. Ya, imperatif otomatis dilaksanakan. Orang minta persetujuan, kalau nggak dilaksanakan, kita setuju kan dilaksanakan, ada masalah apa? Oke. Ini ada persoalan gitu Oke. loh. Ya. Oke. Ini mungkin lebih lanjut kita persoalkan ya, kita persoalkan lebih lanjut. Oke, baik. Apa tindakan lebih lanjut Ya, ada dari juga keputusan masalahnya, Pak. awal ini? Karena sekali lagi Pak Desmond, sudah ada keputusan Presiden. Pertama itu tadi diganti, Tarma. Kedua ditunda. Iya, ini ditunda, juga ya. bermasalah. Nah, berkaitan dengan kalau betul, Ya. kalau tidak dilantik, akan ada usulan Kapolri baru. Untuk. Sama dengan usulan menghentikan Partaman, mengusulkan Budi Gunawan. Ya. Mana mungkin seorang presiden dengan hak prerogatifnya mengusulkan ke DPR, siapa yang diganti Kapolri lama, siapa yang diangkat Kapolri baru. Kalau ini tidak jelas statusnya. Ya, persis. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kami akan menghadirkan informasi mengenai syarat-syarat menjadi Kapolri. Ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada ini adalah ayat 11, ayat 6 pasal 11, mengatakan calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pasal 11 ayat 7, tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 6 itu diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Oke, ini adalah segmen terakhir Pak Logan dan Pak Desmond. Saya ke Pak Logan dulu untuk mengetahui tadi kalau memang Kompolnas mengadakan rapat, apa sih yang dibicarakan di kalangan Kompolnas terkait dengan isu ini, Pak Logan? Ya. Jadi pemerintahan baru ini, ya, yang Menko Polhukamnya Pak Tejo yang sekarang ini, memang kita dari Komisi Kepolisian Nasional sudah sepakat paling tidak sekali sebulan ada rapat koordinasi. Sebetulnya belum ada sebulan kita rapat koordinasi dengan beliau karena suasana ya kita lihat perpolitikan ini, suasana masyarakat ini dikumpulkan. Oke, kira-kira poin-poin Poinnya pertama, ya memang itu melihat di televisi kok sudah mengajukan 4 orang apa padahal belum ada, kita itu juga diralat itu. ya Pak Logan. Nah ya? itu yang kita luruskan, ya kita luruskan. Jadi belum ada itu Mbak. Lah kira-kira apa perkembangan lebih lanjut? Kita tunggu RI 1. Oke, kalau dari Kompolnas sendiri sinyal yang ditangkap dari Presiden Jokowi itu lebih berat kemana Pak Logan? Akan melantik atau bakal melantik atau seperti apa? Presiden itu sudah jelas sesuai dengan hukum, mengikuti hukum. Sekarang ini yang paling aktual mengenai kasus ini kan gugatan pra peradilan BG atas ketetapan KPK bahwa beliau dinyatakan tersangka. Ya, kita udah ikuti tadi panjang lebar itu, ya kan? Walaupun timbul kontroversial, ya termasuk tadi Pak Denny lah, ya. Saya ini Kapolda, pernah Kapolda di Jogja. Sering saya digugat pra peradilan di luar pasal 77 itu, Pak Desmond ya. Sering. Nah, ini memang kewenangan pengadilan. Kita tunggu ya, kita lihat ya. Biasanya memang cukup 1 minggu pra peradilan itu. Kalau ada yang mengatakan sebenarnya jadi Presiden menurut tidak pendapat perlu menunggu, kalau ya menurut pendapat saya, kita udah kaji tadi, andai kata dinyatakan cacat hukum itu, ya pernyataan ataupun ketetapan bahwa BG sebagai tersangka, ya mungkin harus dilantik dong. Sebetulnya ketika DPR sudah menetapkan menyetujui ini secara yuridis dan secara politis halal.
Untuk dilantik. Dia dilantik. Oke. Tapi di sinilah Pak Desmond. Jadi kalau publik mengatakan kok tidak ada moral, justru karena moral lah presiden itu tidak mau dulu melantik. Moral hukumnya barangkali, moral etikanya, loh kok begini rame nih, ditunda. Nah, kita pertemuan terakhir dengan presiden setelah presiden menerima tim 9, ya katanya nih tim Dan juga setelah- independen, dan juga tapi setelah menurut menerima- saya ini kan sudah pro-proan juga nih yang 9 ini ya. Oke. Dan juga Menerima pimpinan One partai. Team Press, Oke. kita dipanggil setelah beliau juga di Bogor mengadakan apa itu. Lah, dijelaskan lagi. Ini terus terang aja beliau sudah berpikir kalau melantik ini tidak kondusif. Ya beliau kan kepala negara. Jadi Jokowi lebih berat ke melantik sebenarnya. Ya, tidak dilantik, tunggu dulu proses hukum. Ini sekarang pra peradilan kita lihat. Oke. Nah kalau ini ditolak, kita lihat apakah ya tunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oke. Berarti Oke. seperti keputusan beliau sekarang lah Wakapolri yang melaksanakan dulu. Oke, Pak Ologan harus saya hentikan di situ. Saya harus geser ke Pak Desmond karena waktunya sangat terbatas sekali. Komentar Anda, kira-kira harapan DPR seperti apa sih putusan Presiden nanti, Pak Desmond? Yang kita kasihan itu adalah institusi kepolisian. Ya. Kalau presiden tidak melantik, ya, ini ada persoalan yang membuat gaji-gaji kepolisian itu akan stagnan. Sampai separah itu nanti akan berimbasnya ya, karena anggaran. Seorang wakil kepala kepolisian bukan punya kewenangan sebagai pengguna anggaran. Tentu Pak Lugan tahu ini. Ini kan risikonya. Yang kedua, Pak Lugan bicara tentang peradilan. Setiap peradilan di kopnya kepada gugatan itu kepada kepala kepolisian Republik Indonesia. Kepala kepolisian Republik Indonesia itu tidak ada. Jadi institusi kepolisian dirugikan. Ini yang menurut saya, ya, jangan sampai gaji prajurit ini tidak jalan, lebih baik dilantik, dinonaktifkan, biar Pak Budi Gunawan menghadapi proses pengadilan. Ini menurut saya dari aspek hukum, ya. Yang jadi soal hari ini, siapa yang membayar gaji, dari duit dari mana? Padahal sekarang kita dalam rangka proses APBNP. Oke, baik. Baik, hanya itu saja Pak Desmond. Iya. Jadi harapannya memang akan segera dilantik. Saya lebih pada bicara normatif hukum, Oke. ya. Kalau Jokowi ini bicara tentang normatif hukum paham ini, saya pikir tidak ada pilihan. Yang menunda-nunda bagi saya bukan persoalan hukum. Oke, Ya. baik. Kita tunggu nanti bagaimana apa yang akan diputuskan oleh Jokowi nanti. Apakah setelah pra peradilan ataukah sebelum itu Iya. akan keluar keputusan. Kita Kita sama-sama. doakan indah pada waktunya. Baik, terima kasih Pak Logan dan Pak Desmond untuk waktunya di Berita 1.